Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Alfunafiani dengan NPM 21530240003 dari kelas A. Di sini akan menjelaskan kembali tentang PPT, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Baik, jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah ciri karakter atau kompetensi yang harus diraih oleh peserta didik yang didasarkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini ada manfaat dari profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai bintang penuntun pembelajaran, yang kedua ada sebagai rujukan perencanaan kurikulum, dan yang ketiga ada sebagai rujukan karakter dan kompetensi abad 21. Jadi gimana sih cara menerapkan profil pelajar Pancasila? Ini dapat diterapkan dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran di kelas. Yang kedua ada kegiatan koorkurikuler atau pembelajaran berbasis proyek. Terus yang ketiga juga ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pengembangan diri bagi peserta didik. Terus yang keempat itu ada pembincangan tentang budaya sekolah. Itu berarti kita berbincang tentang budaya dari warga sekolah. Jadi profil Pancasila ini sendiri memiliki 6 komponen yang menjadikannya kunci, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebenekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar krisis. Yang keenam yaitu kreatif. Jadi 6 poin di atas ini saling berkaitan dan memperkuat upaya untuk mewujudkan sifat profil Pancasila sendiri kepada peserta didik. Dan 6 poin di atas juga menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak berfokus kepada kemampuan kompeten atau kognitif, juga berfokus pada sikap maupun perilaku peserta didik. Dalam kurikulum 13, penerapan program atau proyek dari profil Pancasila sendiri ini menekankan pengembangan karakter, namun belum menerima poin khusus untuk peserta didik. Nah, kalau dalam struktur kurikulum Merdeka, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter dari profil pelajar Pancasila itu sendiri melalui proyek. Selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, proyek ini juga menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, namun beda dari pembelajaran berbasis proyek dalam kelas. Proyek penguat ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik yang belajar dalam situasi tidak normal, struktur pembelajaran yang fleksibel, kegiatan pembelajaran yang interaktif, dan juga melibatkan langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetisi dalam profil Pancasila. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa mengenai proyek penguatan dari profil Pancasila itu sendiri, yang diantaranya ada bersifat lintas disiplin. Yang kedua merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses pengamatan dan memiliki solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Yang keenam ada menggunakan pendekatan berbasis proyek. Yang keempat memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program
interekuler, dan hal fleksibilitas struktur pembelajaran. Proyek penguat profil Pancasila sendiri dilakukan sekurang-kurangnya pada PAUD, yaitu 2 proyek dan 2 tema berbeda di jenjang PAUD umum dan di STUS. Terus ada 2 proyek dengan tema berbeda di SD atau MI, 3 proyek dengan 3 tema berbeda di SMP, MTS, dan SMA atau MA kelas 10, 2 proyek dengan 2 tema berbeda di kelas 11 dan kelas 12 SMA atau SMK, 3 proyek dengan 2 tema terpilih dan 1 tema keberkerjaan di kelas 10, 2 tema dengan 1 tema berpilihan dan 1 tema keberkerjaan di kelas 11, 1 proyek dengan tema berkerjaan di kelas 12 SMK atau MAK, kelas 11 dan kelas 12 SMA atau SMK, 3 proyek dengan 2 tema terpilih dan 1 tema keberkerjaan di kelas 10, 2 tema dengan 1 tema berpilihan dan 1 tema keberkerjaan di kelas 11, 1 proyek dengan tema berkerjaan di kelas 12 SMK atau MAK. Selanjutnya ada tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Jadi menurut Kemendikbud telah menyediakan 7 tema, yaitu ada yang pertama bangunlah jiwa dan raganya, yang kedua ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat gaya hidup berkelanjutan, yang kelima kreatif lokal, keenam kewirausahaan, ketujuh suara demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.